Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diwena dari NIM 611181058, jurusan Ilmu Pemerintahan 2018. Di sini saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani akan berbicara mengenai seorang kepemimpinan. Berbicara mengenai seorang kepemimpinan adalah berbicara mengenai karakteristik yang melingkupi aktor yang bernama pemimpin. Sementara pemerintah merupakan bentuk kerja yang dilakukan oleh kegiatan instansi pemerintahan yang dilakukan tidak semena-mena, karena pemimpin menjadi pengayom semua pihak. Dengan demikian, pemimpin memiliki sifat yang kearifan dan kebijaksanaan sebagai sifat yang melekat dalam dirinya. Pemimpin adalah individu yang didekatkan kepada dirinya yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa dari seorang pemimpin dibangun melalui legitimasi yang didapat untuk menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, maka pemimpin jelas harus menjadi keutamaan di dalam dirinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsip good governance merupakan unsur yang fundamental dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tidak selalu berjalan mulus. Terdapat kendala-kendala yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang bersih pada umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu tidak hanya dibangun melalui unsur pemerintahan yang bersih, baik melalui aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN maupun oleh aparaturnya yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif secara umum, dan beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik governance yang baik. Sedangkan pengertian pemimpin menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Miftah Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi, pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Sedangkan menurut George R. Terry yang dikutip dari Sutarto, kepemimpinan adalah hubungan yang ada di dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mempercayai tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam Islam terdapat 4 ciri-ciri kepemimpinan, yang mana kriteria dasar seorang pemimpin termasuk diantaranya: yang pertama, sidik, menyatakan kebenaran dengan berkata dan berbuat benar. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya serta bertanggung jawab. Yang ketiga, tablik, mampu menyampaikan bertindak sebagai komunikator yang handal. Dan yang keempat, fatona, memiliki kecerdasan yang mampu merumuskan gagasan besar arah tujuan. Adapun ada 3 teori dalam buku Kartini Kartono 2016 yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori genetis yang menyatakan pemimpin itu pertama pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang biasa sejak lahirnya. Yang kedua, dia tidak ditakdirkan menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga atau yang khusus. Yang ketiga, secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan determinatis. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial ini atau lawan dari teori genetis menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dibentuk, dan tidak terlahirkan begitu saja. Yang kedua, setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha-usaha yang disiapkan dan dididik, serta didorong oleh kemauan diri sendiri. Dan yang terakhir, teori ekologis atau sintetis, yaitu munculnya sebagai reaksi dari kedua teori-teori yang terdahulu, yang menyatakan seolah lahirnya dia telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Adapun cara melahirkan pemimpin yang baik menurut pandangan Islam sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti: yang pertama, mereka yang sudah memiliki kemampuan atau memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana dengan masuknya Islam, kemampuan tersebut terus dipoles dan diarahkan dan dididik seperti munculnya pemimpin-pemimpin baru, yaitu seperti Umar ibnul Khattab atau Khalid ibnul Walid. Dan yang kedua, mereka yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan atau kemampuan dalam memimpin serta tidak memiliki sifat-sifat kepemimpinan, namun
setelah masuknya Islam dan orang-orang tersebut memeluk Islam. Namun Islam tidak mengajarkan mereka menjadi pemimpin, tetapi mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik bagi mereka, seperti berdakwah, ilmu, atau usaha-usaha lain yang mereka ciptakan. Contohnya Abu Dzar R.A. Dan yang terakhir adalah mereka yang dilahirkan dan dibesarkan dalam Islam. Beberapa orang ini dari mereka yang hidup dalam lingkungan Islam memberikan mereka kesempatan untuk berlatih dan mengasah keterampilan kepemimpinan seperti anak-anak, pemimpin, dan ketua suku, ataupun mereka yang berpengaruh oleh para dai. Akibatnya mereka tumbuh dengan akhlak dan akidah yang mulia, seperti sosok pemimpin Islam besar yaitu Umar bin Abdul Aziz dan Umar Malik bin Abdul Marwan. Sedangkan kepemimpinan yang baik menurut saya yaitu kepemimpinan di mana Insinyur Soekarno memimpin Indonesia pada zaman dulu, yang seperti di mana beliau dapat menjalankan Indonesia yang pada masa itu sangat krisis sekali, di mana Indonesia pada zaman dulu masih dijajah oleh para penjajah.